Jadi dalam mengeksekusi mega proyek ini, mega proyek Tol Sigli Banda Aceh, hal yang mendasar yang menjadi pertimbangan adalah bagaimana kemampuan mengelola SDM dan bagaimana mengelola supply chain management. ADI Knowledge Series, Sigli Banda Aceh Toll Road. The construction of the Sigli Banda Aceh Toll Road, or Sabanca Toll Road, is a national strategic project and is the first toll road project in Aceh province with a mega-scale project. As the first toll road project, of course, many facilities in Aceh are not yet available or ready to fulfill this mega project. As a result, fulfilling basic material needs will be the biggest challenge. Kebutuhan batu split hampir 2 juta kubik volumenya dalam waktu 2 tahun untuk memenuhi kebutuhan volume yang kami perlukan. Keterbatasannya adalah crusher AMP yang terbatas pada lokasi di sekitar jalan tol. Namun kami mempunyai kelebihan adalah adanya sumber material yang berlimpah di sekitar Banda Aceh ini. Sehingga hal ini menjadikan kami harus membuat satu crusher baru yang kami kendalikan, karena apabila kami serahkan kepada pengusaha, belum tentu kemampuan suplai atau penyerapan kami mampu untuk bisa memenuhi kebutuhan minimum yang mereka perlukan. Pelaksanaan mega proyek di Tol Sigli Banda Aceh memberikan lesson learn tersendiri, di mana ketersediaan material utama, baik material alam ataupun pabrikan, dan alat berat di lokal Aceh yang terbatas, baik dari segi jumlah maupun kapasitasnya. Hal ini sangat berbeda dengan kondisi yang ada di Jawa, di mana pemenuhan material alam dan alat berat lebih mudah dipenuhi. Another essential material is cement, as the basic material for ready-mix materials, PCI girders, road barriers, and others. The cement is shipped from PT Cement Padang via ship craft expedition and is stored at the packing plant at Malahide Port, Aceh. And starting from here, they were sent to several batching plants owned by ADI Persada Bethan. One of ADI Persada Bethan's batching plant is located in Sulawa, Aceh. Some of the concrete material needs in the Sabanca Toll Road project are produced here. Ini adalah batching plant dengan kapasitas 90 kubik per jam. Jadi semua kebutuhan beton yang ada di proyek ini, termasuk precast girder, disuplai dari sini salah satunya. Semua material alam kami ambil dari wilayah sekitar di Aceh Besar, dan semen kami ambil dari semen Padang yang ada di Padang. Nah, semua mutu yang dibutuhkan untuk proyek ini bisa dihasilkan dari batching plant ini. Strategi supply chain management, di mana kami merencanakan proses pemenuhan perencanaan material ini sejak dari hulu sampai dengan hilir. Seperti halnya contohnya semen, di mana kami secara total memerlukan semen dengan jumlah sekitar 430.000 ton selama 2 tahun. Hal ini memang tidak bisa dipenuhi atau tidak bisa terpenuhi dengan adanya kemampuan yang berada di Banda Aceh ini secara umumnya. Begitu juga dengan kemampuan suplai dari pihak vendor dan peralatan yang ada itu sangat jauh dari kebutuhan yang kami perlukan. Sehingga kami mulai merencanakan dan kami masuk sejak perencanaan, di mana kami menggunakan plan di Indarung, Padang, kemudian tracking, kemudian di kapalnya, di mana memerlukan waktu sekitar 2,5 hari, kemudian adanya waktu bongkar muat sekitar 12 hari, kemudian pemenuhan
gudang di Banda Aceh sebagai stok. Ini juga merupakan bagian dari strategi kami untuk memastikan bahwa kebutuhan semen 30.000 ton per bulan pada bulan-bulan puncak itu bisa terjaga dengan baik. With a well-maintained supply chain management strategy, at the stage of road pavement work, basic material needs such as split stone, cement and ready-mix concrete can run smoothly. Work begins with preparing tools, workers and locations. After everything is ready, the work can begin with installing a string line that functions to determine the elevation and direction of the pavement, followed by preparing materials such as T-bar iron and wire mesh that have been fabricated in the workshop. Then the area is cleared, and dowels are installed according to the shop drawings. And the rigid pavement work can be done immediately. Ready-mix concrete is sent using a dump truck that has been checked for its slump. Ready-mix concrete is spread by heavy equipment, then leveled by using a slip-form concrete paver. Finally, the finishing part is done by making a grooving texture to prevent vehicles from aquaplaning. Selamat siang Pak Ted. Gimana kabarnya? One of the success keys to this project is ADI Synergy. ADI Synergy is carried out by collaboration between department, along with the Infrastructure Department 1, namely the Building Department, and ADI Persada Bethan. Infrastructure Department 1 is responsible for the work of the road structure up to the casting of rigid pavement. Terus untuk hari ini rencananya berapa meter ini Pak Abed? Untuk hari ini kita ngecor 180 meter Pak. Terus kapasitas produksi? Untuk kapasitas produksi dengan Wirjen tipe ini kita secara spek itu 60 meter per jam. Tergantung kondisi interval DT dari pengiriman atau jarak tempuh. Di sini berkisar 45 sampai 50 meter lah Pak bisa. Dengan setting time masih cukup ya? Dengan waktu jarak tempuh itu masih aman ya? Meanwhile, ADI Persada Bethan is responsible for providing concrete products such as ready mix, PCI girders, and road barriers. One of the innovations made by ADI to speed up work is the use of a slip-form concrete barrier machine to create road barriers. The innovation of using the slip-form barrier machine gives the following results. 1. Production time efficiency is 25 meters per hour, compared to the manual method which only reaches 3.75 meters per hour. 2. Cost efficiency. 3. Quality performance. 4. This is a breakthrough that has been successfully applied to the Sibenset Toll Road project, and can still be developed in the future. Ini adalah slip-form concrete barrier, salah satu inovasi yang digunakan dalam pengerjaan tol Sigli Banda Aceh dengan kapasitas produksi 25 meter per jam. Fungsi dan kegunaan alat tersebut adalah sebagai pembentuk road barrier dengan dimensi dan ukuran yang sudah ditentukan. Metode ini kami pilih karena lebih cepat, hasilnya lebih bagus, efektif, dan efisien dibanding dengan manual. Ini merupakan salah satu keberhasilan penggunaan slip-form concrete barrier di Indonesia. The building department is responsible for toll road facilities, such as installing guardrails, street lights, toll gates and others. Kita mengerjakan gerbang tol dan area perkantoran serta tempat parkir. Di main road kita mengerjakan pemasangan lampu penerangan jalan umum, pemasangan rambu-rambu, penanaman pohon di sepanjang jalan, termasuk yang di median jalan. Pekerjaan pembuatan rest area di kilometer 54.
The movement and high mobility of materials require a well-coordinated traffic safety management to guarantee the safety of workers and work equipment by making roadblocks, traffic signs, and flagmen. Usually, traffic safety management is carried out at the existing road that crosses the toll road. This traffic management is carried out to prevent traffic accidents for road users and ensure the smooth flow of traffic that intersects with project activities. Bridge structure work is complex and requires systematic project management, starting from test pit work, piling work, pile cap work, concrete column pillar work, pier head construction, and erection girder. Tahapan-tahapan yang kita lakukan adalah satu itu survei. Jadi sebelum kita melakukan erection itu kita tentukan dulu titik-titiknya, kita marking untuk mortar pad. Semuanya kalau sudah fix itu baru kita clearing untuk area crane titik angkat. Setelah itu terpenuhi semua, baru kita berani memposisikan crane sebagai alat berat balok, karena itu adalah pekerjaan high crash yang diangkat balok berkisar 60 sampai 80 ton. Jadi kita benar-benar memastikan kedudukan crane itu adalah benar-benar safety. Berikutnya adalah tim. Jadi dari personil itu kita lakukan uji kesehatan. Karena hari ini sehat? Sehat. Semalam istirahat cukup? Cukup. Ada pusing? Gak ada. Mual? Tidak ada. Gak ada ya? Oke Pak. Oke, dari sisi saya itu masalah persiapannya, semua teman-teman yang di atas sudah saya pastikan body harness telah terpakai, lap line telah terpasang. Work involving heavy equipment, high mobility, and working at heights has the potential for hazards and risks of work accidents. In addition to harming yourself and others, the risk of work accidents also hinders the project activities. Itu Pak, pertambahan perkuatan bracing kayunya bisa kita inspeksi ulang, mana tahu yang kurang-kurang. Perhatikan lagi benda jatuh dari atas Pak ya. That's why Rafani Ahmad, as the safety officer, is to ensure that occupational health and safety are adhered to and implemented properly. Di atas itu bisa menimpa kita. Akibatnya apa? Sekali lagi kami ingatkan, gunakan chain strap-nya Pak. Kepada teman-teman HSE untuk senantiasa memperhatikan para pekerja di atas dalam penggunaan full body harness. Seluruh insan ADI telah mentaati aturan yang berlaku di perusahaan dalam melaksanakan aktivitas, khususnya pelaksanaan keselamatan kesehatan kerja. Safety is our spirit, quality is my priority. Safety officers also emphasize the importance of wearing personal protective equipment correctly, according to work activities. Itu yang di ujung, geser. Oke, ya. Ya, di situ, ya. Jadi Nanlun Putra, lun asli dari Aceh, khususnya dari Aceh Barat. Dari Aceh Barat, ilum bangga je dari bagian Adikarya, khususnya je membangun daerah Lun Gedro, je membangun daerah Aceh untuk membangun infrastruktur. Harapan lun uku semoga daerah Aceh semakin maju, sukses, khususnya di bagian infrastruktur. Kita ikut Adikarya udah kurang lebih 10 tahun. Kita spesialis di jalan dan jembatan, mulai kemarin di tol Trans
Sumatera di Lampung juga mulai awal sampai akhir. With supply chain management that has been well prepared, a collaboration between departments in ADI synergy, and the implementation of appropriate work methods according to the conditions, work can be completed according to the determined schedule. Then, does the construction of the Sigli Banda Aceh toll road contribute to preserving nature and giving optimistic hope to the people of Aceh? Watch the last episode in ADI Knowledge series, Sigli Banda Aceh Toll Road.